Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan belajar materi Mari Berkarya, Prakarya paket B. Kita akan belajar dengan judul Gerabah yang Memerah. Nah, kalian tahu gerabah itu apa? Gerabah itu adalah segumpal tanah akan melihat tingkat kelenturan yang tinggi bila mana memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menjadi daya ikat. Nah, unsur daya ikat itu adalah tanah liat yang biasa kita lihat di sawah-sawah, terus feldspar, kaolin atau tanah lempung, dan kuarsa. Apakah warga belajar pernah melihat secara langsung tanah liat? Apakah pernah memegangnya juga? Tanah liat itu merupakan tanah yang sulit menyerap air dan tidak mengandung unsur hara, sehingga tidak cocok untuk lahan pertanian. Teksturnya cenderung lengket bila basah dan kuat menyatu antara butiran satu dengan yang lain, sehingga kokoh. Tanah liat juga merupakan bahan dasar dari pembuatan gerabah, dan gerabah itu merupakan suatu benda yang terbuat dari tanah liat. Pembuatan gerabah tidak bisa lepas dari tanah liat itu sendiri. Nah, apakah warga belajar sudah pernah juga membuat gerabah dari tanah liat? Bisa dibuat vas bunga atau cobek, itu bisa dibuat dari tanah liat. Di dalam pengolahan gerabah ada proses-proses tertentu. Pembuatan gerabah membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga tanah liat yang mentah siap untuk digunakan sebagai gerabah. Nah, tanah liat itu sebelum dibentuk-bentuk itu melalui beberapa proses. Yang pertama itu penjemuran tanah liat. Yang kedua, perendaman tanah liat itu setelah direndam, pengadukan bahan tanah liat, terus penyaringan, kemudian pengentalan, pengendapan, dan yang terakhir itu pengeringan. Nah, setelah pengeringan itu tanah liat siap digunakan untuk gerabah. B. Tahapan pembuatan gerabah. Dalam membuat benda tanah liat, kita memerlukan sebuah teknik yang akan membantu kita dalam membuat benda yang kita inginkan. Yang pertama itu pembentukan. Teknik yang biasa dipakai itu yang pertama teknik slabing atau lempeng, yang kedua teknik pijit, itu ada di gambar. Yang gambar tangan itu mijit-mijit. Yang kedua teknik cetak tekan, memijat. Yang keempat teknik throwing atau putar. Yang kelima teknik cor dan tuang. Dan yang keenam teknik pilih. Nah, tujuan utama dari tahap ini itu untuk menghilangkan air yang ada dalam tanah liat yang sudah dibentuk dengan cara menaruh gerabah yang sudah dibentuk pada rak dan didiamkan selama 2-3 hari, atau bisa menggunakan matahari sebagai proses penguapannya hingga bentuk tanah liat itu kering. Jangan biarkan terkena kelembapan atau air kembali, karena tanah liat yang tadi sudah dibentuk akan kembali melembab dan lembek. Nah, ketika kita sudah tahap membentuk terus didiamkan, itu tidak boleh terkena air kembali. Karena apa? Karena akan kembali ke bentuk semula menjadi tanah karena bisa lembek gitu. Yang ketiga, pembakaran. Pembakaran merupakan proses yang menentukan hasil gerabah, di mana proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa padat, keras, dan kuat. Nah, pembakaran dilakukan dengan berbagai macam proses dan menggunakan media tungku. Nah, itu gambar tersebut ada gerabah itu yang
yang menggunakan yang dipanaskan itu menggunakan media tungku, dibakar gitu ya, menggunakan tradisional. Yang keempat, pengglasiran. Pemberian warna dengan glasier disebut pengglasiran. Nah, glasier diberikan setelah pembakaran biskuit, setelah itu dibakar kembali. Pembakaran berikutnya disebut dengan pembakaran glasier. Benda keramik biskuit dilapisi glasier dengan beberapa teknik dicelup, dituang, disemprot, atau dikuas. Untuk benda-benda kecil sedang, pelapisan glasier dilakukan dengan cara dicelup dan dituang. Untuk benda-benda yang besar, pelapisannya itu disemprot. Fungsi glasier pada produk keramik adalah untuk menambah keindahan supaya lebih kedap air dan menambahkan efek-efek artistik sesuai keinginan. Nah, itu tadi ada pengeringan, terus ada pembakaran, dan yang terakhir ada pengglasiran, pemberian warna. Nah, itu kita belajar tentang pembuatan gerabah ya teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.